Perubahan. Semua yang bergerak pasti berubah. Berubah itu udah jadi hukum alam. Muda jadi tua, baru jadi usang, hidup jadi mati. Kalau perubahan itu instan dan enak, pasti banyak yang mau. Tapi kalau perubahan itu lama dan sakit, apa kita siap menerima itu semua? Pokoknya apapun itu, gak ada yang harus kita takutkan dari yang namanya perubahan. Cukup pikirin satu hal aja. Kita berubah jadi apa? Jadi baik atau jadi buruk? Kenapa saya tuh percaya sama apa tuh time tunnel, teleporter? Ya. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj. Ya, rasionalisasinya begitu. Iya. Karena nggak mungkin melebihi kecepatan cahaya. Nah, itu. Iya. Maka kalau lebih daripada kecepatan cahaya, time travel. Time travel. Iya. Mana aku udah ngomong kan? Iya. Aku suka bilang sama Dul. Dul kan anak aku biasa, anak aku kan orangnya kritis semua kan. Tapi kasihan mereka ini punya ayah cerdas. Tapi mereka tetap berusaha kritis gitu. Kasihan nih. Iya, saya mulai merasakan begitu. Baru terasa. Saya baru mulai merasakan sama anak-anak. Apalagi istri. Aduh, stres ini. Jadi rasionalisasi itu penting. Nah, Misalnya itu. gini. Nah itu, ya. Waktu itu Dul ngomong apa gitu aku lupa. Aku akhirnya bilang gini sama Dul, kita ngomongin apa gitu. Terus akhirnya aku ngomong gini, Dul, kamu tahu nggak di Al-Quran tuh Nabi yang diceritakan ada berapa? 25 dengan tegas dia. Iya. Oh, berarti Nabi ada 25? Enggak. Ada banyak kan? Iya, karena ada hadisnya kan. 124.000 sekalian. Jadi sekian. kalau yang nggak diceritakan di Al-Quran itu berarti bukan berarti nggak ada. Ya kan? Cuma memang tidak tercantum aja di Al-Quran. Artinya Nabi itu banyak kan, cuma nggak diceritakan di Al-Quran. Iya. Nah itu Mas, tentang rasionalisasi itu yang kemarin kayaknya perlu ngobrol lagi tentang merasionalisasikan adanya Tuhan tuh gimana Mas? Itu nggak bisa sekonyong-konyong, nggak bisa sekonyong-konyong. Itu Panjang episode. bukan waktu kita, bukan waktu kita, bukan zaman kita itu, nanti itu, bukan zaman kita. Nggak bagi netizen gitu, bagaimana mereka itu bisa meyakini Tuhan tuh secara rasional gitu? Ya susah karena itu tadi zamannya belum sampai ke sana. Ketika nanti zamannya udah ke sana, itu nanti bisa itu nanti. Kalau gitu boleh lihat playlist saya. Yes. Saya lagi bedah buku ini, Nah, Dunia di bedah Inspiration. buku, ya. Saya Di podcast kan? di bab ketiga itu saya bahas tentang diskusi saya dengan Ustadz Fatih Karim. Yap. Dari episode ke-10 sampai episode ke-26 tentang bagaimana merasionalisasi Tuhan. Enak nih formatnya. Coba mungkin bisa sharing. Ya, sesederhana gini sih sebenarnya. Tapi tadi yang saya nyambung dari Mas Ahmad Dhani ya. Ini pemikiran penting, terlepas tadi kan Mas Dhani kan cerita bahwa ada versi Bible dan di dalam Quran mungkin nggak ada. Tapi ini poin penting yang saya tangkap adalah betul di dalam logika matematik lagi masuk logika matematik. Kalau seandainya kita nggak menegasikan, itu berarti kita tidak bisa menutup ada kemungkinan. Contoh misalnya begini, saya di sini cuma bertiga sama Mas Dhani sama Ustadz Fatih Karim. Berarti saya cuma mengatakan sesuatu informasi yang perlu diketahui sama netizen. Karena kebetulan mungkin cuma 3 framing ini. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa di rumah ini ada yang lain. Ya. Bahwa kalau saya mengatakan di sini cuma 3, saya benar secara framing yang pengen saya sampaikan. Tapi mungkin ada kemungkinan yang lain yang tidak bisa saya sampaikan. Di dalam Islam, di dalam ilmu bahasa, sama seperti dalam ilmu logika matematik, kalau kita mau untuk menyatakan sesuatu dengan lebih precise, kita harus pakai negasi. Makanya syahadat Islam itu dimulai dari negasi. Iya. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan, baru selain Allah.
Itu Keren. berarti benar-benar satu dan nggak ada yang lain karena semua negasinya sudah dipakai untuk itu. Nah itu penting banget. Maka betul ketika dikatakan bahwa Nabi dan Rasul yang dikenal di dalam Al-Quran ada 25, itu betul. Tapi salah ketika kita mengatakan tidak ada Nabi kecuali 25. Itu salah. Nah itu logikanya begitu. Nah logika yang sama bisa kita pakai untuk menemukan Al-Quran. Nah yang menarik Mas, kalau saya nggak salah ya, di dalam sejarah untuk mencari satu kebenaran, namanya logika untuk mencari kebenaran itu, yang paling terkenal dulu namanya ilmu induktif. Jadi ilmu induktif ini adalah mereka punya teori, lalu dengan teori ini mereka cari sesuatu pembuktian namanya verifikasi. Kalau dalam paragraf bahasa kita kenal paragraf induktif. Itu adalah teori lalu kemudian baru penjelasan-penjelasan. Jadi dari khusus kemudian kepada umum. Itu adalah paragraf-paragraf induktif. Nah tapi paragraf induktif ini punya masalah. Yaitu adalah gimana kalau seandainya yang kita mau untuk simpulkan kebenarannya ini tidak ada teorinya. Atau tidak bisa diindera secara teoritis. Atau tidak bisa, ya bukan barang lah, bukan matters gitu maksudnya. Termasuk Tuhan. Nah maka ada satu logika yang lain yang dikembangkan. Namanya logika deduktif. Nah logika deduktif ini sebaliknya daripada teori induktif. Teori induktif mencari verifikasi, teorinya deduktif ini mencari bukan verifikasi tapi falsifikasi. Jadi dia punya banyak sekali pilihan, terus kemudian satu persatu dihilangkan ujian-ujiannya sampai tinggal satu. Makanya kan Sherlock Holmes itu kan pernah bilang dalam bukunya Scent of Four, yang nulis Sir Arthur Conan Doyle itu dia nulis begini. Keren banget bacanya Sherlock Holmes. Itu teori deduktifnya sangat terkenal. Nah dia bilang ini dalam bahasa Inggris. Dia bilang sama Watson, sahabatnya yang terbingung-bingung ketika Sherlock Holmes ini nyelesain kasus. Dia bilang gini, Watson, how many times should I tell you if you remove all the possibilities, if you remove all the impossible, then whatever remains, however improbable, that's the truth. Jadi dia bilang gini, Watson, saya mesti kasih tahu kamu berapa kali, kalau kamu ilangin segala sesuatu yang tidak mungkin, yang tersisa itu, seberapapun itu kamu tidak suka dan seberapapun tidak mungkin, maka itulah kebenaran. Nah itu namanya teori falsifikasi. Nah bagaimana dengan Tuhan yang dirasionalisasi? Mudah. Kalau seandainya kita nggak bisa menemukan tentang satu pun teori untuk menjelaskan keberadaan alam semesta, kecuali kemudian ada Tuhan, ya berarti Tuhan pasti ada. Gitu aja sesederhana itu. Contoh kayak gini deh, yang paling gampang ya. Ketika membahas tentang dunia, ada dua teori mainstream dan nggak ada yang ketiga. Pertama mengatakan bahwa bumi ini dan seluruh alam semesta tercipta secara kebetulan. Coincidence. Yang kedua Stephen Hawking. Kenapa? Stephen Hawking. Betul. Coincidence. Yang kedua adalah tercipta secara desain. Nah pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang menjelaskan tentang bahwa alam semesta tercipta secara coincidence? Ini nggak punya jawaban. Secara hukum termodinamika, secara hukum entropi dan segala macam nggak punya jawaban. Walaupun kemudian kita mengatakan bahwa alam semesta memuai. Lalu kemudian kalau kita tarik waktu ke belakang berarti menyusut. Stephen Hawking bilang tetap kemudian gara-gara gravitasi. Lalu terbentuk semua ini. Tapi bagaimana itu bisa diulang? Nggak bisa. Nah maka satu-satunya pilihan adalah desain. Karena kita nggak bisa menjelaskan. Karena kalau kita bilang bahwa Tuhan nggak ada, kita harus menjelaskan secara akal juga bagaimana cara untuk membuktikan segala sesuatu tercipta secara kebetulan. Bagaimana bisa? Ateis bilang, kamu nggak bisa buktiin Tuhan karena itu Tuhan nggak ada. Kita tanya balik, kalau kamu bilang saya nggak bisa buktiin Tuhan, kamu bisa nggak buktiin Tuhan nggak ada? Nggak ada. Nggak bisa juga. Karena ini bukan matters, ini bukan verifikasi, ini bukan teori induksi. Maka satu-satunya teori untuk mencapai keberadaan Tuhan secara logika adalah dengan teori deduksi. Itu sebenarnya kalau gampang. Rasionalisasikan ya. Tapi ada berapa episode tadi? Episode 10 sampai episode 26. Wah, untuk nunjukin dia intelektual bro. Enggak, untuk bikin episode panjang. Oh gitu dong. Supaya followers tambah. Supaya followers nambah. Jadi kira-kira gitu. Iya, jadi yang kemarin aku udah jelasin juga ke Pak Ustadz Faldi kan soal bagaimana surga neraka. Bukan, bagaimana Al-Ghazali memberikan 3% pada otak kita itu. Oh, betul. Ya. Yang nggak bisa mencapai Tuhan yang nah itu pernyataan Al-Ghazali bisa kalau saya coba untuk memahami itu mungkin terkait dalam problematika seterusnya setelah keimanan. Artinya contoh gini Mas, anggaplah Mas dokter, saya datang ke Mas lalu saya bilang, Mas aku sakit banget dengan keperluan penuh, Mas aku sakit banget dan aku cuma yakin bahwa Mas yang bisa nyembuhin aku, bahwa dokter yang bisa nyembuhin aku, dan saya sudah pastiin Mas Dani itu adalah dokter. Mas Dani meriksa saya terus bilang, kamu ini Felix benar-benar kamu ini parah, badanmu nggak kamu jaga, ini resep untuk kamu. Resep yang diberikan sama Mas Dani itu mungkin saya cuma bisa baca dan cuma bisa saya cari di apotek. Tapi saya nggak akan bisa comprehend.
Karena saya bukan mahasiswa kedokteran, saya nggak pernah lulus kedokteran, maka tidak pada porsinya saya menanyakan resep itu. Kalau saya bilang begini, Mas, tolong jelaskan pada saya ini maksudnya apa? Kenapa dosisnya segini? Kenapa segini frekuensinya? Bagaimana cara dia mempengaruhi neuron-neuron saya ataupun badan saya? Ya dokternya tinggal bilang, kita gantian aja kamu jadi dokter, jadi pasiennya gimana? Karena kalau dia jelasin pun, saya nggak bakal paham. Karena saya bukan dokter dan saya nggak mengambil itu. Nah maka ketika kita punya akal kita itu adalah bukti bahwa kita itu terbatas. Karena akal itu bukti keterbatasan. Karena Tuhan nggak perlu akal. Yang perlu akal itu yang terbatas. Nah akal ini cuma dikasih potensi dengan 3% itu untuk memahami eksistensi. Selesai. Sampai pada yang di indera. Betul. Nah setelah memahami eksistensi maka apapun yang diminta oleh Tuhan kita nggak punya pilihan. Itulah namanya muslim, berserah. Turut. Patuh, kita nggak punya pilihan. Kenapa nggak punya pilihan? Karena kita tahu memahami itu nggak akan bisa. Karena kita cuma punya 3%. Tapi untuk menyadari eksistensinya sangat bisa banget. Itu udah lebih daripada cukup. Kalau orang-orang zaman dulu, orang-orang Badui, ketika ditanya, kenapa kamu yakin dengan Allah? Dia bilang, kamu lihat ini, ada tai unta? Iya. Nah, tai unta ini nggak mungkin datang dengan sendirinya. Simple. Mesti ada unta. Maka adanya saya yang sangat detail dan rumit, nggak mungkin kalau misalnya terjadi secara sendirinya. Lebih orang zaman sekarang lagi milenial beli kamera paling bagus. Saya kemarin baru beli kamera harganya nyombong. Ya kira-kira beli kamera baru lah untuk ngevlog gitu kan ya. Nah ini kamera ini kalau sama orang nggak ngerti Mas, dijadiin ganjelan pintu. Iya dong. Karena dia nggak ngerti. Padahal ini kamera sangat keren banget. Kenapa dibeli? Oh karena autofokusnya bagus. Karena misalnya dia bisa 4K dan segala macam. Nah untuk mengetahui itu perlu akal, memahami itu perlu akal. Nah, rasionalisasi itu di situ letaknya. Tapi dia nggak akan bisa untuk merasionalkan Allah dengan zatnya yang sebegitu rumit. Karena kita cuma dikasih kemampuan jadi 3% tadi lah. Betul. Cuma untuk memahami eksistensinya karena itu turut. Dia cuma tahu, oh dia dokter, berobatnya ke situ. Udah, sampai di situ. Nah, setelah itu apapun yang dikasih resepnya pada kita, sami'na wa ta'na. Karena kita cuma 3%. Ya itu Al-Ghazali kan bilang 3% itu kan di tahun 1100. Betul. Kan? Sekarang sains modern ini aku nggak tahu mereka pernah dengar apa yang pernah dirilis sama Al-Ghazali atau enggak. Sains modern tuh bilang manusia itu sekarang tuh udah 17%. Memanfaatkan 17%. Orang seperti Steve Jobs, Bill Gates, Stephen Hawking itu 17%. Naik. Kalau jadi Tuhan dia. Kalau nggak iya. Itu. Yang dimaksud itu. Jadi kalau otaknya kalau tidak 17% nggak bisa nih bikin kayak ginian nih, bikin video call gitu menciptakan nggak bisa. Berarti, yang mereka bilang ya tentunya ya orang Yahudi lah. Seiring zaman ada pertumbuhan lagi bisa 70. Menurut saya. Itu difilmkan Mas. Hah? Difilmkan. Ada filmnya? Ada. Judulnya Lucy. Udah, tapi nggak disebut soal 17% itu nggak disebut. Yang main siapa namanya? Ya. Luar biasa nonton. Itu dengan obat kan? Iya. Ujung-ujungnya dia jadi artificial intelligence. Dengan obat. Itu game saya dulu Mas. Sebelum jadi Lucy itu saya main game begitu Mas. Itu kasarannya lah. Itu kasarannya. Itu maksudnya gini. Jadi kalau aku memahami ya, kalau kita memahami ET, extraterrestrial tuh. Iya, ET. Extraterrestrial kan itu kan makhluk masa depan yang masuk ke kita kan. Iya. Hampir semua foto-foto yang dilihat itu kan hampir semua kepala besar. Iya. Karena otaknya gede. Benar nggak? Iya itu kan? besar. Semua. Pokoknya yang tertangkap lah yang Amerika katanya punya. Kalau menurut saya nih ya, itu mereka yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari zaman kita. Itu mungkin 500 tahun ke depan. Ilmunya belum paripurna. Seperti soal film Lucy tadi itu ya. Itu cara berpikir mereka masih belum paripurna. Makanya kepalanya gede ya? Iya, makanya kepala gede. Kalau yang udah paripurna, perutnya gede. Bukan. Itu mah buncit. Kalau yang udah paripurna, kita nggak tahu. Iya, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti kita. Iya. Bentuknya udah seperti kita. Kita nggak tahu kalau ini alien. Oh. Ngerti nggak? Paham nggak? Itu rasionalisasiku. Itu belum ada di buku barat pun belum ada itu. Iya. Itu belum ada. Jadi yang mereka tangkap itu ya IT baru kelas bawah. Yang jadul-jadul. IT mungkin tahun 500 tahun di atas kita lah. Soalnya mereka masih masih meluaskan, bukan untuk mengintensifikasi masih gitu ya. Ilmunya belum paripurna. Kalau mereka sudah paripurna, mereka datang ke zaman kita, ya sama bentuknya sama kita. Udah otaknya nggak membesar, sama kita. Wajahnya sama. Kita nggak sadar kalau itu adalah
Kenapa saya itu percaya sama apa tuh? Time tunnel, teleporter. Ya. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj. Ya, rasionalisasinya begitu. Iya. Karena nggak mungkin melebihi kecepatan cahaya. Nah, itu. Iya. Maka kalau lebih daripada kecepatan cahaya, time travel. Time travel. Iya. Mana aku udah ngomong kan? Iya. Ini film dan gamenya sama. Ini film, pemain film dan game ini. Banyak yang nonton game. Ya, sebenarnya kata saya, kalau aku ya, ini kan, ini mungkin belum pernah ada di Barat maupun apalagi di Indonesia ya. Apa yang ada di otak manusia itu sebenarnya sudah terjadi. Apa yang ada di otak manusia itu sebenarnya sudah terjadi. Karena saya ini orang yang percaya sama teorinya Albert Einstein. Bahwa masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu sama. Itu adalah kebenaran sains hari ini. Jadi kalau kita melawan itu, ya kita ketinggalan. Kita ketinggalan zaman soal sains. Karena sains itu, ya itu sekarang. Kebenaran sains hari ini. Jadi masa lalu itu ya sekarang, masa depan itu ya sekarang. Dan buat saya, itu justru malah membuat cerita Nabi Muhammad soal Isra Mi'raj itu jadi masuk akal. Kalau dulu kan Nabi Muhammad cerita Isra Mi'raj dianggap gila. Iya, betul. Nggak rasional. Dianggap gila, dianggap tidak rasional. Karena ya tahun 600 Masehi belum ada sains kan. Sekarang mulai kepikir orang. Nah, sekarang orang mulai kepikir. Berarti apa yang diomongin Nabi Muhammad ini benar. Katanya dia bertemu sama Isa, Al-Masih, ketemu Moses, ketemu Abraham, sampai ketemu Adam kan. Kan nggak mungkin. Adam kan udah mati. Iya kan? Berarti yang Mas bilang itu bahwa surga dan neraka itu adalah sekarang? Makanya Nabi Muhammad kan cerita di dalam Isra Mi'raj. Dia udah melihat neraka dan dia udah melihat surga. Artinya apa? Semua itu ya dalam satu dimensinya dia itu. Udah melihat semua itu terjadi barengan semua. Ada surga, ada neraka, udah barengan semua. Di Isra Mi'raj kan seperti itu kan? Aku ini gini-gini SD-nya Muhammadiyah loh. Itu jadi hashtag. Iya, jadi kalau kata-kata seandainya surga dan neraka nggak ada kan itu kan kata-kata sufi yang sangat terkenal kan. Iya, Rabi'ah Adawiyah. Iya betul. Rabi'atul Adawiyah. Makanya aku selalu menolak kalau aku dipuji soal bikin lirik itu bukan aku yang bikin itu. Itu Rabi'ah Adawiyah. Aku cuma ngutip aja. Kata-katanya. Itu karena intinya mereka ingin memurnikan cintanya hanya pada Allah. Iya. Supaya jadi berbuat jangan karena surga deh. Iya, betul. Tingkatan paling tinggi lah seperti itu. Tapi sebenarnya gini, saya coba menyambungkan dikit ya. Saya itu juga sama Mas. Artinya saya nggak bakal masuk Islam kalau bukan karena rasional. Dan di dalam Al-Quran itu Allah tidak memperbolehkan satupun jalan untuk beriman kecuali dengan akal. Rasional. Karena kalau seandainya Allah memperbolehkan ada satupun jalan selain akal untuk bisa beriman, besok-besok mereka juga bisa keluar daripada Islam setelah mereka masuk Islam. Iya, gini, aku potong sebentar. Aku kemarin udah cerita sama Ustadz Fateh. Ada seorang Turki, Muslim Turki, yang dia itu di YouTube-nya ada tuh Why I Left Islam. Kenapa saya menjadi murtad ya? Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena setelah dia riset, karena setelah dia pelajari, ternyata nggak ada yang namanya Jibril, nggak ada yang namanya Allah. Semua itu Muhammad semuanya gitu loh. Gara-gara itu dia keluar dari Islam. Jadi yang namanya rasionalisasi itu bisa berbeda. Justru rasionalisasi saya, gara-gara itu saya malah percaya sama Islam. Sedangkan dia malah murtad. Nah, karena tadi mencampurkan antara perjalanan mencari dokter dengan resep dokter. Padahal kalau dia ngerti step-stepnya, dia akan mengerti batas akal tuh sampai di sini loh. Berarti harus ada kemudian rasionalisasi yang lain ketika menerima aturan. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahin lagi bahwa ketika orang itu ya, kan orang itu kan beriman cuma bisa pakai akal. Termasuk ketika saya banyak baca tentang Isra Mi'raj. Kalau tadi Mas Dani bilang time tunnel, itu saya baca tentang light tunnel. Jadi konsepnya begini Kang. Konsepnya orang Perancis sekarang ngembangin sama orang Jepang ngembangin bagaimana caranya agar kereta itu bisa bergerak tanpa suara. Tanpa suara, tanpa gesekan. Mereka pakai magnet. Jadi magnet itu kalau nggak nempel di rel. Betul, nggak nempel di rel. Jadi pakai magnet. Shinkansen begitu? Enggak, belum. Jepang udah dong. Sudah ya? Jepang udah. Sudah buat yang kayak gitu ya? Saya nggak tahu kalau gitu. Jepang udah. Jadi mereka nggak nempel jadi relnya begini, keretanya begini, nggak nempel. Tapi emang teknologi Perancis. Teknologi Perancis ya? Nah dia jadi jalan lewat magnet Kang. Jadi benar-benar mengandalkan
Daya tarik, daya tarik. Oh, daya tarik magnet. Utara selatan, jadi saling dorong dan saling tarik. Jadi saling dorong lah lebih tepatnya. Nah, di situ kemudian mereka bilang, kita bisa meningkatkan kecepatan kereta ini dengan hampir-hampir lebih cepat daripada yang lain karena nggak ada friksi, nggak ada gesekan. Tapi kalau terlalu cepat bisa bahaya. Nah, dengan cara yang sama mereka bilang, kalau misalnya dengan cara gini-gini aja, nggak ada modifikasi sedikit pun, orang paling cepat ya kecepatan cahaya. Karena nggak ada yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tapi kalau mau dimodifikasi, kecepatan cahaya itu bisa di-enhance dengan cara buat namanya light tunnel itu. Nah, menurut mereka ada sebuah light tunnel, ya ini bahasanya orang-orang, ya kita bisa nanti bicara soal agama lah. Tapi ini bahasanya ilmuwan, berarti untuk merasionalisasi Nabi Muhammad itu naik, itu ada light tunnel. Makanya kalau kita bicara dan tentang logik ya artinya. alladzi barokna haulah, yaitu Allah memberikan sebuah konsep barokah itu kan barokah di sekitarnya. Betul, yang menyebar sesuai dengan satu titik tunggal. Nah, maka ketika semakin dekat titik itu ibarat orang punya wifi paling tinggi. Makanya kemudian kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Secara kemudian perspektif tadi rasionalisasi, berarti di situ ada medan yang sangat kuat, yang nggak ada di tempat yang lain. Makanya dikatakan pusat barokah, tempat nanti kumpulnya manusia di yaumil kiamat. Secara keyakinan kita juga di situ. Makanya kaum muslim kenapa harus memusatkan pandangannya ke Baitul Maqdis? Ya itu juga adalah seperti itu, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Itu secara rasionalisasi. Tapi apapun yang kita lakukan nanti, walaupun kita sudah bisa merasionalisasi satu hal misalnya, karena memang ini sudah masanya dan kita nggak tahu lagi masa depan seperti apa, tapi tetap aja di dalam Islam dimensi keimanan itu sendiri sudah berdasarkan rasio pada awalnya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh keimanan itu akhirnya menjadi rasio yang bisa kita percaya. Nah itu enaknya Islam tuh begitu. Jadi dia memangkas habis seluruh proses dan memberikan manusia tinggal hasil yang tenang. Banget. Dan itu di Islam. Betul. Nggak ada di tempat yang lain. Jadi ya termasuk kan kemarin temanku sendiri kan ngirim video kita kan dan komplain. Nabi Muhammad itu punya karoma, punya wonder juga. Loh iya, aku kan maksudku gini loh. Nabi Muhammad itu tidak punya karomah menurut orang Kristen, bukan menurut saya gitu loh. Jangan dipotong-potong. Enggak ya, jadi karena nggak ada di sini, jadinya dianggap saya menganggap Nabi Muhammad tidak punya karomah, bukan. Tingkatnya lu udah lebih tinggi daripada karomah. Nabi Muhammad tidak punya karomah, mukjizat. Nabi Muhammad tidak mau punya mukjizat seperti nabi-nabi yang udah gitu itu loh. Betul. Itu betul. Itu maksudku itu. Itu betul. Karena berbeda. Iya, karena dia mau berbeda, dia mau diferensiasi dong. Bukan hanya diferensiasi, tapi tuntutan. Karena gini, dia penutup juga. Itu pernyataan tuh menarik. Kenapa Nabi Muhammad perlu mukjizat yang lebih daripada nabi-nabi yang lain? Iya dong, karena dia terakhir kan. Karena tugasnya nggak ada lagi yang gantiin. Maka dia perlu sesuatu kurikulum yang lebih besar. Dan itu tercatat di dalam Al-Quran. Al-Quran konfirmasi itu. Allah sampai di dalam surat yang sering kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an adalah satu-satunya petunjuk yang turun dan bersama dengan petunjuk itu di-enhance dengan mukjizat. Dan itu nggak ada di tempat yang lain. Iya, mukjizat yang paling top itu ya menurut aku ya. Jadi teman antum itu belum level memahami antum gitu maksudnya. Padahal lu sahabat teman SMA lo padahal. Jadi makanya jangan sering pikiran buruk teman-teman, pahami dulu konteksnya. Temen gue SMA padahal. Justru saya mau menerangkan gitu bahwa mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Qur'an yang paling top itu ya justru Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu kan kayak chapter terakhir udah nggak ada lagi. Oh iya, the best. Iya, chapter terakhir nanti semuanya itu ya berakhir dengan kecepatan cahaya, semua itu udah gitu loh. Ya, dan itu selesai. Dan semua di dalam agama tentang cahaya. Iya. Kebaikan di dalam itu tasawuf cahaya. kan cahaya di atas cahaya gitu kan. Nurun ala nurin. Kemarin teman saya nyampein, kenapa ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kan minaz zulumati ilan nur. Zulumat itu adalah bentuk jamak. Karena tunggalnya bukan zulumat. Zolim itu kan salah satu contoh kegelapan. Zulumat itu adalah kegelapan-kegelapan. Tapi ketika Allah nyebut cahaya bukan anwar, tapi nur. Anwar, karena jamak. Karena cahaya itu cuma satu. Cahaya itu cuma satu Allah. Makanya Allah nggak pernah pakai jamak ketika berbicara minaz zulumati ilan nur, selalu satu. Nur itu cuma dari Allah, cuma mantul kemana-mana. Termasuk pada orang-orang beriman, mereka punya cahaya. Nah makanya dari itu kan saya kemarin udah waktu seminggu yang lalu kan saya juga ngomong kan bahwa agama itu kan sebenarnya metode. Metode bagaimana apa yang diceritakan Nabi Muhammad semua itu kan metode semuanya. Jadi bagaimana kita menceritakan Isra Mi'raj kepada anak SD Muhammadiyah,
Beda dengan tentunya Iya, nggak jangan- sama, mungkin Jangan cerita kayak tadi. iya, peristiwanya kan mungkin nggak. Tapi yang paling menarik itu film Life of Pi, pernah nonton nggak Life of Pi? Life of Pi, ya, tahu. Itu bagus banget film itu kan. Iya, Itu sebenarnya film itu spiritual banget film itu sebenarnya. Dia menceritakan kejadian sesungguhnya, wartawan Jepang nggak ada yang percaya. Ya. Begitu dia ceritakan nonton saya. ngarang, Malah percaya. malah percaya. Jadi dari situ kita paham sebenarnya bahwa ajaran agama itu sebenarnya yang saya tahu kan Islam, yang lainnya saya nggak ngerti. Ya. Sebenarnya itu adalah metode. Seperti aku pernah ngomong sama Daniel, ya kan? Kita kan nggak mungkin ngajarin anak SD bagaimana caranya ayah sama ibu bikin anak. Kan nggak mungkin kita ceritain kisah sesungguhnya kan? Bahaya. Bagaimana? Ya kan? Kan ada metodenya, itu metode namanya. Makanya ajaran agama itu kita untuk metode anak-anak SD, ya inilah metodenya. Misalnya Isra Mi'raj. Ya kan? Untuk anak SD metodenya ya Nabi Muhammad terbang ke surga. Ya kan? Di surga dia ketemu sama Para nabi. bahkan sampai ketemu Allah di surga itu. Itu kan metode untuk anak SD kan. Tapi kalau untuk anak-anak yang masuk Islam, orang S2, S3 yang masuk Islam, kita nggak bisa jelasin seperti itu. Ya, harus ada tambahan. Kita harus menceritakan sesuatu yang masuk Sesuai akal level. dia kan, Iya. ya kan? Ada lagi, makanya Isra Mi'raj itu ceritanya bisa macam-macam. Yang bisa kita ceritakan tadi ini, ya, yang kita bisa on air kan, itu adalah Nabi Muhammad melakukan perjalanan waktu. Masalahnya ini Mas, ketika pas saya ngobrol itu yang jadi penasaran saya itu berarti surga neraka itu memang ada tempatnya Enggak, atau itu hanya fantasi? Aku gitu? kemarin belum ceritain, Itu yang saya masih penasaran. belum Ini soalnya level dokter sekarang. Aku Sorry. kemarin belum ceritain yang sesungguhnya soal Isra Mi'raj tuh. Nah, Pengetahuanku soal Isra Mi'raj itu nggak bisa aku share. wis. Berbahaya. Katanya langsung sesat. Asmuni itu berbahaya. Nanti aja kalau udah off, yang bisa aku ceritakan Iya. untuk mahasiswa S2, Nah, itu. Isra Mi'raj itu ya, Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan waktu, Iya. time travel. Soalnya nih level S3 ditutup dulu nih. Boleh, kalau itu boleh diceritakan. Iya. Nah. Udah kayak Avengers ya. Ya, Nabi Muhammad dia dijemput pasti dengan malaikat ya, pasti malaikat yang tentunya ya Jibril. Ya, maksudnya sosok yang highly nggak cuma intelektual, highly teknologinya udah gila udah gitu loh. Makanya cukup dengan berjemar mata sebentar udah sampai, gitu kan? Masjidil Aqsa. Tiba-tiba udah ketemu sama Isa gitu, Al-Masih kan, sampai akhirnya ketemu dengan Allah. Itu tidak diajarkan di SD Muhammadiyah, Wah. ya kan? Jadi ini Itu kita ajarkan di YouTube nggak apa-apa. Ini nanti orang Muhammadiyah bully lagi. Kamu nih. semua. Enggak lah, SD Muhammadiyah ya, Iya. pantas lah. Kalau untuk diajarkan kepada Universitas Muhammadiyah, ya ini yang bisa diceritakan ke Universitas Muhammadiyah, Ambiar. ya kan? Kalau SD Muhammadiyah enggak lah. Ini yang bisa kita ceritakan Asik banget ini teman-teman. benar, bahwa asik. Nabi Muhammad tuh dijemput sama Jibril. Ya, Jibril pun itu kan sebenarnya kan metode kita untuk kepada anak-anak SD Muhammadiyah. Apakah bentuknya seperti itu? Apakah itu kan kita belum pernah melakukan riset secara benar-benar kan, ya kan? Apakah pakai sayap beneran? Kalau di dalam kisah-kisah Injil kan, di film-film Injil kan pakai sayap Gabriel tuh, punya sayap dia kan. Di film apa tuh? Ya banyak. Ya kan, banyak banget Dan kan. di lagu Dewa ada di lagu Dewa ada Jibrilnya juga tuh. Hai Jibril, perkenankan aku gitu ya. Iya. Melintasi. Weh. Ah, itu kan Kisah Isra Mi'raj ya. itu bukan. Itu tentang apa, Mas? Itu ilmu anak umur 20-an, Mas. Udah beda sama sekarang. Itu ilmu anak umur 20-an itu, metode anak umur 20-an. Sekarang kan aku udah 48 umurnya. Wah, udah 20 tahun yang lalu. Dari surga. Maka makin mumet ya. Umur 50-an bisa jadi presiden loh, Mas. Makanya aku cerita nanti umur 80-an aja. Waduh. Kalau dikasih umur panjang ya kan. Aduh, ya Allah. Aku bilang sebenarnya umurku sebenarnya sampai 67 doang. Ini lagi bikin proposal. Umur 30 tahun 39 tuh aku meninggal. Iya tuh. 2039. 2039 meninggalnya. Meninggalnya. Ini aku lagi ngajukan proposal perpanjangan. Harus dari sekarang, nggak bisa mendadak. Ya, Ya.